Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lama terbangun kesiangan hari itu. Hingga hampir subuh ia baru pulang dari main domino kegemarannya di rumah tetangga. Pak Lama langsung turun dari rumah panggung ke sumur di samping rumah untuk cuci muka. Seorang warga sedesanya lewat di depan rumah. Pak Lama cepat menegur sebagai kebiasaan masyarakat setempat. "Pak, mau kemana?" Orang yang ditegur menoleh dan mencari asal suara. "Ke rumah orang meninggal," kata orang itu setelah melihat Pak Lama. "Siapa?" "Bapak belum tahu kalau Pak Daming meninggal semalam." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Pak Lama terkejut. "Jadi Bapak akan ke sana? Kita berangkat bersama, Pak," tawar Pak Lama sambil keluar dari dinding sumur. Orang itu mengangguk dan singgah di rumah Pak Lama untuk selanjutnya mereka berangkat bersama. Ketika mereka tiba, sudah banyak warga desa yang datang. Di pekarangan, di kolong rumah, dan di atas rumah. Keduanya terus ke atas. Jenazah Pak Daming terbaring ditutupi kain panjang dan dikelilingi orang-orang yang menangis pelan. Istri almarhum tafakkur di sisi jenazah. Keduanya terus mendekati kepala jenazah, lalu menyingkap kain panjang penutup jenazah pada bagian atas. Pak Lama agak kaget. Wajah jenazah yang sudah pucat pasi bercampur kebiru-biruan. Pak Lama menyingkap agak ke bawah, dadanya pun demikian. Raut wajah Pak Daming menunjukkan ketika maut menjemputnya, ia melakukan perjuangan yang berat dan berela mati. Demikian naluri Pak Lama sempat menangkap keanehan penyebab kematian sewarganya. "Aku melihat ada kelainan pada kematian Pak Daming. Wajah dan tubuhnya membiru. Atau ia keracunan disebabkan kesalahan dalam pemakaian obat?" bisik Pak Lama kepada salah seorang warga yang berada di sisinya, tetapi suaranya dapat didengar oleh yang lain. Katanya Pak Daming dimakan parakang semalam. Ia sempat berkelahi dengan parakang itu, akan tetapi ia kalah, saut seseorang di tengah kelompok itu kepada Pak Lama. "Informasi dari mana?" tanya Pak Lama kepada orang yang memberi keterangan. Pak Lama belum yakin akan ucapan orang itu. Istrinya yang bercerita di tengah tangisnya tadi. Katanya setelah Pak Daming selesai berkelahi, semangatnya sudah tidak ada. Kalau begitu patut dipercaya. Tidak diceritakan siapa parakang itu? Pak Lama ingin mengetahui jelas. "Tidak, Pak. Hanya bayangan hitam yang dilihat istrinya ketika suaminya di tempat tidur. Kemudian bayangan hitam itu menghilang." Pak Lama mengangguk-angguk. Ia berpikir bagaimana dapat menangkap parakang itu. Bagi Pak Lama, nama parakang sudah lama dikenalnya, bahkan sejak masih kanak-kanak. Namun wujud parakang itu serta siapa orangnya belum pernah diketahui pasti. Dalam pengetahuan Pak Lama, parakang tidak lain adalah manusia yang memiliki ilmu hitam. Pak Lama ingin membuktikan benarkah ada parakang. "Sekiranya saya didatangi parakang dan bermaksud memakan saya, pasti saya patahkan batang lehernya. Biar dia tahu siapa saya," katanya kepada orang-orang di tempat itu. Paling tidak kepada yang dapat mendengar ucapannya,
sambil matanya mengawasi setiap wajah sewarganya yang berada di sekelilingnya. Salah seorang dari mereka tiba-tiba wajahnya berubah merah. Pak Lama tersenyum dalam hati. Rupanya pancingan kata-katanya mengena. Wajah orang itu menunjukkan ketersinggungan oleh ucapan Pak Lama. Orang itu bernama Pak Toleng. Pulang dari pekuburan, Pak Lama melihat istrinya masih tidur sore, padahal hari hampir maghrib. Pak Lama membangunkan istrinya. Kemudian ia terus ke belakang untuk berwudu, selanjutnya salat maghrib. Tengah malam, Pak Lama dikejutkan dari tidur. Ia terjaga mendengar suara keras dari dapur. Suara mirip serangkaian pekikan dan lolongan anjing. Tetapi terdengar aneh. Suara seperti ini baru kali ini didengarnya. Pak Lama berpikir, suara apa itu? Semacam itukah nada suara parakang bila tengah mencari mangsa? Pak Lama tidak tahu pasti. Yang ia tahu menurut cerita orang yang pernah melihat atau diserang, parakang itu bersikap agresif, menyerang mangsanya secara tiba-tiba dan tidak diketahui dari mana datangnya, seakan dapat menyelinap memasuki ruang dan waktu dalam sekejap. Suara kunang-kunang dan kerlip cahayanya melayang-layang di langit-langit kamar tidur Pak Lama. Tidak biasa ada kunang-kunang berputar-putar di kamar. Perasaan Pak Lama agak ganjil, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah. Pak Lama kemudian bangkit dari tempat tidur dan mengambil pedang dari sisi dalam ranjang dan lampu senter dari sisi bantal. Ia menoleh pada istrinya yang tertidur pulas, dibiarkan dan tidak ingin membangunkan. Ia pikir malah dapat menjadikan istrinya ketakutan dan panik, sebab wanita selalu terdorong mengikuti perasaannya. Pak Lama keluar dari kamar tidur dan bergerak menuju ke ruang belakang dengan langkah berjingkrak-jingkrak agar lantai papan tidak bersuara, sehingga pemilik suara aneh itu tidak mengetahui kehadirannya. Juga untuk menjaga kemungkinan serangan yang tiba-tiba. Pelan-pelan Pak Lama membuka pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan kamar dapur, sambil terus melangkah masuk. Pak Lama berhenti di depan pintu, mengawasi kamar dapur yang gelap. Ia sengaja belum menyalakan senter, tetapi pedang di tangan kanannya siap siaga. Suara dan kerlap-kerlip kunang-kunang yang terbang berputar-putar seperti mengiringi sesuatu di bawah. Pak Lama mengawati dan langsung menyalakan senternya ke arah kunang-kunang yang berputar terus. Pak Lama sangat terkejut. Pedang yang dipegangnya bergetar. Sorotan senternya menyergap seekor anjing yang tengah duduk mencangkung dengan tenang seraya mengawasi dirinya. Rupanya binatang itu sejak tadi mengetahui kehadiran Pak Lama. Sorotan senter Pak Lama meneliti binatang itu. Bentuk tubuh agak ganjil, kepalanya bundar dan besar, mirip kepala manusia. Daun telinganya lebar, hidungnya pesek dan matanya bulat besar, memerah menyala seperti mengandung dendam kemarahan. Mulutnya sengaja dikuakkan untuk memperlihatkan kedua gigi taringnya yang runcing dan tajam. Panjang tubuhnya kurang dari 2 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Berbulu hitam pekat, kaki depannya lebih pendek dari kaki belakang dengan bentuk telapak dan jari-jari kaki manusia. Mendadak anjing aneh itu menyerang Pak Lama.
Terjangan yang cepat dan jauh membuat Pak Lama dengan cekatan menggeser ke sisi kiri. Binatang itu melampauinya dan menghantam dinding. Sebuah panci masak yang tergantung di dinding dilabraknya, terlempar dan jatuh bergemerincing. Anjing itu segera berbalik menyerang lagi. Sempat baju yang dipakai Pak Lama robek terkena kuku anjing aneh itu. Sementara itu, kunang-kunang terus berputar di atas mereka yang terlibat pertarungan. Di luar rumah, suasana sangat sepi. Lama mereka bertarung. Sampai kemudian anjing yang tak diundang itu merintih dan melolong panjang tiba-tiba, mendirikan bulu kuduk. Tubuhnya penuh luka babatan pedang. Dan ketika anjing itu lenyap di hadapan Pak Lama serta-merta menjadi tegang. Anjing itu kemana? Ia tersadar seketika. Ternyata anjing yang baru saja dihadapinya bukan anjing biasa, pasti jelmaan Parakan, yakin Pak Lama. Menurut cerita orang-orang yang didengar Pak Lama, Parakan dapat merubah wujudnya berganti-ganti sesuai yang dikehendaki. Bisa berwujud anjing seperti yang baru saja dilihat, bisa monyet, kucing, atau pohon pisang. Pak Lama kini yakin bahwa cerita yang selama ini didengar tentang Parakan benar adanya. Buktinya ia baru selesai bertarung dengan Parakan. Setelah meneliti kamar dapur dan merasa yakin kalau anjing aneh itu sudah tidak ada dalam rumahnya, Pak Lama kembali ke kamar tidur. Ia melihat istrinya tertidur pulas tanpa mengetahui kalau telah terjadi peristiwa aneh di rumah ini. Pak Lama melanjutkan tidurnya karena pagi masih jauh. Pak. Pak Lama terjaga oleh suara istrinya yang membangunkan. Sudah siang, Pak. Ada apa? Tanya Pak Lama masih terbaring. Ia agak heran. Istrinya tidak biasa membangunkan kalau tidak perlu betul. Pak Toleng dibawa ke puskesmas, Pak. Ia luka parah, terjatuh dari pematang sawah pagi-pagi benar tadi. Lapor istrinya yang telah duduk di sisi pembaringan. Siapa yang memberitahu kamu? Aku baru dari pasar dan ketika pulang berpapasan dengan orang-orang yang menggotong Pak Toleng ke puskesmas. Kata orang yang sempat aku tanya, kemungkinan Pak Toleng sudah tidak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Pak Lama tidak menyahut. Ia tidak perlu berpikir lagi tentang siapa sebenarnya Pak Toleng itu. Pak Lama melanjutkan tidurnya karena ia masih mengantuk. Sekian.